Halo guys, welcome to Verizon. Oke guys, kali ini kita bakalan ngebahas gimana sih cara membeli iPhone atau handphone atau smartphone di PS Store. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama yang namanya PS Store ya guys, karena store tersebut itu udah lumayan lama dan menjual handphone, terutama iPhone itu sangat murah, jauh di bawah pasaran. Tapi worth it gak sih? Sebanding gak sih harganya sama kualitasnya? So, kali ini kita bakalan ngebahas cara ngebelinya, dan gue bakalan kasih kalian tips dan trik untuk mendapatkan handphone atau smartphone yang berkualitas. Yang pertama, normal, mulus, dan bagus. Langsung aja kita masuk ke cara pertama. Cara pertama pastinya kita bisa beli secara online ya. Tapi sebelumnya pastikan kalian ngebelinya itu di Instagram officialnya atau Instagram aslinya di PS Store, karena banyak banget akun fake-nya dan banyak banget yang udah ketipu. So kalian harus jadi smart buyer atau pembeli yang cerdas. Di Instagram resminya, entah yang di Jakarta ataupun Medan ataupun Batam, itu terdapat kontak personnya untuk jika kalian semua pengen pesan melalui online, yaitu ada admin Rasi dan admin Vini kalau nggak salah, atau ada satu lagi kalau nggak salah itu ada admin Diana. Itu kalian bisa hubungi melalui WhatsApp, tapi itu nggak bakal gampang jadi, karena pasti teman-teman di sini udah ada yang pernah nyoba dan WhatsAppnya tuh nggak dibalas sama sekali, ataupun dibalasnya lama banget. Gue juga pernah ngerasain. Jadi gue punya triknya. Kalau kalian itu nggak dibalas ya sampai keesokan harinya, ataupun balasnya lama banget, kalian itu langsung aja tulis format pemesanannya. Jadi yang pertama itu ada nama, alamat, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, dan orderan kalau nggak salah. Itu kalian isi sesuai aja, karena kalau misalkan ready, barangnya akan dikirim ke data tersebut. Jadi misalkan nama isilah sesuai, alamat, nomor handphone, orderan misalkan gue mau beli iPhone 8 gini, dan orderan harus diisi sesuai juga. Misalkan lu pada mau order iPhone 8 warna merah, terus 128 GB, kalian tulis aja di situ langsung. Kemudian kalau misalkan ready, pasti adminnya tuh bakal balasin kalian, dan meskipun nggak ready, adminnya juga bakal balasin kalian karena kalian udah ngisi format, gue jamin. Tapi sini jadi kelemahan sih, kalau kalian beli online itu nggak terlalu gue rekomendasiin kalian, karena kalian tuh beli barang elektronik, bukan beras atau apa gitu, barang elektronik, dan dalam bentuk handphone ini bisa fatal banget ya menurut gue. Kalian tuh harus ngecek mulai touchscreen-nya, layarnya, kemudian baterainya, dan sebagainya. Itu harus benar-benar kalian cek, karena kalau enggak, ntar kalian bisa dapat barang yang kurang bagus lah, atau semacamnya. Yang kedua, kalian juga bisa beli di Shopee-nya di PS Store. Itu kalau nggak salah PS Store _ itu emang worth it sih, karena rekening bersama ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya sama PS Store, kalian bisa melalui Shopee, karena rekening bersama itu jauh lebih aman. Tapi ada kerugiannya di sini, kalian itu dapat harga yang jauh lebih mahal, sekitar 300 sampai 500 ribu kalau nggak salah. Dan menurut gue itu nggak worth it banget. 300 ribu tuh bisa buat beli mie ayam sampai mencret. Tapi itu terserah kalian sih, kalau kalian butuh seperti itu, so keputusan ada di tangan kalian. Kemudian yang ketiga, ini yang benar-benar gue rekomendasiin, yaitu datang langsung ke store-nya. Karena kalau kalian datang, kalian bisa ngecek. Yang pertama, kalian bisa ngecek, kemudian kalian bisa lihat barangnya langsung, kalian bisa teliti, kalian bisa milih sendiri. Itu benar-benar puas banget dan worth it banget. Tapi itu semua nggak gampang ya guys, karena namanya barang murah pasti cepet lakunya guys. Pengalaman ya, gue 2 kali di PS Store Jakarta itu nggak dapet. Kalau itu gue mau beli iPhone 8 dan itu sama sekali nggak dapet. Dan di sana pembelinya banyak yang langsung, dia cuma ngecek kamera, dia ngecek doang kamera, jadi udah bayar. Kayak beli gorengan anjir, mau dibolak-balik. Dan itu gue gak saranin banget ya guys, karena kalian sekali lagi beli smartphone dan bukan gorengan. Oke,
Terus kemudian gue akhirnya mau nyerah ya, karena udah 2 kali gitu. Sebenarnya titip 2 kali itu sama sekali nggak dapet gitu iPhone 8, dan soalnya tuh jauh. Terus gue menyerah, gue mau beli online. Ternyata ada yang dititipin lagi nih, dia lagi di Jogja dan menawarkan untuk dititipi iPhone dari PS Store, itu di dekat UMY. Dan akhirnya berangkatlah ke PS Store Jogja, kemudian pilih-pilih dan tanya iPhone 8 tuh ada, ternyata tinggal 1 unit, dan itu unitnya lumayan lecet sih, lumayan parah gitu. Padahal itu harga mulus loh ya guys. Jadi itu ketentuan mulus itu di PS Store tuh di atas 70%. Kalau di bawah itu harga yang lecet. Kalau lecet di bawah 70% kayaknya rusak deh ya guys, udah jelek banget. So akhirnya karena gue kepepet, gue udah pengen beli gitu, jadi akhirnya gue bayar. Sebelum gue bayar, mas-masnya di PS Store itu ngasih barang lagi gitu. Katanya ini ada lagi satu ready habis di QC, dan itu barangnya mulus banget, dan baterai health-nya juga 90%an, kalau yang tadi 87 kalau nggak salah. Akhirnya gue ambil yang itu, maksudnya gue nitip yang itu. Akhirnya udah dibawa, pas dicek di jalan itu touchscreen-nya rusak, kayak ada yang mati gitu. Kemudian dibalikin, kita ditukar. Akhirnya yang tadi ditukar, yang tadi yang awal yang pertama, akhirnya dibawa ke rumah ya. Rumah gue di Purwokerto, udah dibawa ke rumah, ternyata kamera depannya tuh ngeblur, kayak ngeblur gitu, burem banget, sumpah parah. Dan akhirnya gue kayak, aduh, gimana ya gitu. Kemudian akhirnya gue putuskan untuk chat ke abangnya, yang abang-abang PS Store gitu. Kebetulan kan dikasih waktu temen gue, waktu gue nitip gitu, itu temen gue dikasih. So singkat cerita, gue sampai tuker unit itu totalnya 3 kali ya guys, sampai ke HP yang ini gue pakai sekarang hampir 4 bulan kalau nggak salah. Nah udah kelar gitu, gue mau bikin tips kalian untuk dapetin barang yang bagus ya. Yang pertama, kalian itu usahakan itu kalian datang ke store-nya langsung, karena kalian bisa milih sendiri, kalian bisa ngecek sendiri dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tuh harus bener-bener cek, apalagi iPhone ya. iPhone itu yang pertama dicek itu iCloud-nya. iCloud-nya kalau masih nyangkut itu kalian tuh harus lockout ya. Kalau enggak kalian harus bypass, dan itu bener-bener kalian rugi banget untuk nge-bypass, dan biasanya itu mahal. Kemudian yang kedua itu kalian touchscreen-nya kalian coba-coba tekan untuk ngetik lah, atau assistive touch-nya kalian tuh puter-puterin tuh assistive touch-nya. Kalau misalkan semuanya tuh nggak lepas ya, jadi assistive-nya tuh gerak ngikutin jempol kita, itu bisa dipastikan itu aman touchscreen-nya. Kemudian layarnya waktu turn on biasanya tuh kan iPhone tuh putih doang tuh, sama logo Apple di tengah warna hitam. Dan di situ kesempatan kalian buat lihat layarnya tuh ada dead pixel atau enggak gitu. Dead pixel tuh yang misalkan titik di layar itu kayak berwarna gitu, kayak misalkan mati gitu, biasanya warna hitam. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan baterai kalian sesuai dengan kemauan kalian gitu. Biasanya unit tuh baterainya tuh kalau bekas ya normal paling enggak 95 gitu, atau ke bawah. Kalau misalkan 95 ke atas itu biasanya udah diganti baterainya, ganti sama replace. Mungkin ori bisa KW, atau kita kan nggak tahu, kita nggak mungkin copot-copotin tuh iPhone-nya. Terus yang keempat ini yang penting banget nih biasanya nih buat anak-anak zaman sekarang nih, kameranya kalian harus ngecek bener-bener yang berapa kamera depan atau kamera belakang. Kalau misalkan kayak hasilnya nggak sesuai dengan kalian yang pengen, ya nggak usah gitu. Dan ini yang gue pakai buat ngerekam video kali ini adalah kamera iPhone dari yang gue beli dari PS Store. Kalian bisa nilai sendiri ya. Ini kamera depan guys, kamera depan itu cuma 7 megapiksel kalau nggak salah. So kalian lihat sendiri. Kemudian yang terakhir banget nih, yang terakhir yaitu bodinya. Kalau menurut gue tuh body nomor terakhir, karena kalau fungsionalnya bagus ya itu lebih berbobot daripada bodinya yang bagus tapi isinya jelek gitu. Tapi body juga penting guys, karena kalau misalkan bodinya lecet-lecet gitu parah, kayaknya enggak banget gitu ya kita ngabisin duit. Yang gue beli nih iPhone 8 nih 4,35 juta itu dengan body yang mungkin penyok atau ada lecatnya parah gitu, kayaknya enggak gitu. Apa yang 4 jutaan yang baru itu juga banyak gitu, dengan spesifikasi yang lumayan. Tapi semua itu tergantung pertimbangan kalian sendiri sih. Kalau misalkan kalian butuh banget iPhone, ataupun kalian pengen banget iPhone, ya terserah kalian aja gitu. Kalian yang menilai karena kalian yang punya duit. So mungkin gitu aja. Mungkin next
gue bakalan bikin reviewnya ya guys. Handphone yang gue beli dari PS Store nih, ini yang gue pakai nih sekarang buat rekam, itu iPhone 8. Dan banyak banget hal yang harus kalian ketahui ya. Setelah review kalian pasti ngerti banget, sumpah. Salah satunya ini nih. Balik anjir. Nih. Ini box iPhone 7 guys. Ini box iPhone 7. Dan gue beli apa? iPhone 8 kan. Kenapa gue indikasinya iPhone 7? So kalian kalau penasaran, jangan lupa kalian subscribe ya. Subscribe channel Faizon dan aktifkan loncengnya ya guys. Komen kalau kalian punya pendapat lain ataupun kalian punya pengalaman lain saat beli di PS Store. Kemudian like kalau kalian suka dengan video ini, atau dislike aja kalau nggak suka. So thank you for watching and see you next videos.